Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengingatkan izin pada malam pada pagi hari ini, mari kita membaca bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya kajian yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Nurholis SHG MAG. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, sehat Bapak Ibu. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini Allah masih berikan kita panjang umur, Allah masih berikan kita sehat. Mudah-mudahan Allah berikan kita kecukupan rezeki, sehingga kita bersama-sama terus bisa beribadah mengabdi kepada Allah dengan baik dan istiqomah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahaturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, di pagi hari ini pikiran kita masih segar. Tapi nanti kalau Bapak Ibu agak ngantuk-ngantuk, tidak apa-apa sambil tidur, karena pengajian itu memang kawannya adalah ngantuk. Di pagi ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama memahami surah yang paling pendek mungkin dalam Al-Quran. Jadi surah yang urutan kalau dalam Al-Quran itu diurutan ke 108. Tapi kalau dari sisi turunnya dia urutan ke-15. Jadi masih termasuk awal-awal ayat atau surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, surat itu adalah surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kalau dari asbab nuzulnya, sebenarnya ini terkait dengan ejekan orang-orang Quraisy karena ini dakwah di awal-awal, ejekan kepada Nabi Muhammad karena putra beliau itu meninggal, terutama waktu itu Ibrahim yang meninggal, masih usia belia. Nah, karena tradisi pada masa itu tidak punya anak laki-laki itu tentu aib, gitu ya. Tidak punya anak laki-laki dianggap sebagai abtar, terputus generasinya. Kayak saya itu anak saya semuanya perempuan, tiga-tiganya. Itu anak saya itu sudah membunuh saya sebelum saya mati. Itu bahasa orang Arab. Karena nasab saya sudah selesai. Nasab saya Nurholis itu ya akan berhenti di anak saya ini. Nanti anak saya punya anak, anaknya akan ikut nasab suaminya. Suaminya tentu kebesaran saya dan seterusnya. Maka Nurholis sudah tidak ada lagi. Ya, dia hanya berhenti pada Balma Bahira Akia binti Nurholis. Itu selesai. Nanti anak saya ya akan ikut nasab suaminya. Binnya akan bin ke suaminya. Nah, binnya lagi ke besan saya, kembahnya menantu saya, kebuyutnya menantu saya sudah tidak ada lagi. Itulah maka orang Arab dulu itu sangat kecewa kalau sampai tidak punya anak laki-laki, apalagi punya anak laki-laki kok kemudian meninggal.
dan dia tidak punya lagi generasi laki-laki, berarti dia terputus abtar. Itulah bahan bulian orang-orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka surah yang pendek ini tapi padat dengan makna, ini hiburan buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita coba paham. Inna, sesungguhnya kami. Kaminya di situ kembali kemana kira-kira? Kaminya kemana? Allah ya. Ya, sambil kita berpikir ya Bapak Ibu sekalian, biar nggak begitu ngantuk banget. Inna, sesungguhnya kami Allah. A'toinaka, yang digunakan kalimat past tense itu. A'toinaka, kami telah memberikan kepadamu. Saya ulang ya. Sesungguhnya kami Allah, kami telah memberikan kepadamu. Jadi kata a'to itu kalau dalam konteks semantik Arabnya ini untuk menunjuk pada sebuah pemberian di mana pemberian itu diberikan untuk dimiliki, ya. Tetapi bagi si pemberi itu menurutnya jumlahnya sedikit. Saya ulang ya, kata ini menarik alasan itu memang bahasa-bahasanya. Kenapa menggunakan kata akto itu? Akto itu untuk menyebut sebuah pemberian untuk dimiliki yang menurut si pemberi jumlah pemberian itu jumlahnya sedikit. Maka digunakan kata akto itu. Ini karena Allah yang memberikan. Berapapun yang Allah berikan, yang menurut Allah itu jumlahnya sedikit, karena yang dimiliki oleh Allah amat sangat banyak. Nah, a'toinaka, karena ada kadang-kadang Bapak Ibu sekalian pemberian yang memang tidak untuk dimiliki. Misalkan saja Bapak Ibu sekalian, kami hari Ahad nanti pulang dari kajian, pingin pit-pitan tapi nggak punya pit, kok ono tonggone duwe pit nganggur. Nah, Bu, saya pinjem pitnya gitu. Monggo dipendet mawon, kan diberikan itu. Tapi bukan untuk dimiliki, mulai pit-pitan ya dibalik. Ya, itu tidak menggunakan kata atau kalau itu. Ini untuk dimiliki. Nah, inna a'toinaka. Apa yang diberikan oleh, kanya kemana kira-kira itu? A'toinaka, kanya ke Nabi Muhammad. Nah, kira-kira apa yang diberikan oleh Allah yang menurut Allah jumlahnya sedikit itu diberikan untuk dimiliki kepada Nabi Muhammad? Al-Kautsar. Al-Kautsar ini memang tafsirannya sangat banyak. Ada yang mengatakan Al-Kautsar itu telaga Kautsar. Nah, ini tafsir yang paling populer, termasuk Ibnu Katsir, Al-Qurtubi. Itu paling populer itu. Al-Kautsar, telaga Kautsar, yaitu telaga kelak di surga, dan itu memang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang bila siapapun nanti meminumnya maka dia tidak akan pernah merasa haus untuk selama-lamanya. Itu telaga Kautsar. Tapi kenapa yang dipakai kalimatnya itu past tense? Kalimat yang menunjukkan lampau, telah. Sesungguhnya kami telah memberikan. Bukankah Al-Kautsar itu masih nanti di akhirat? Kenapa sudah telah itu? Nah, seandainya yang dimaksud memang telaga Kautsar dan itu nanti di akhirat, cuman kalimat yang dipakai itu kalimat telah, fi'il madhi, itu biasanya dalam konteks bahasa Arab dan banyak nanti contohnya dalam Al-Quran. Itu ketika Allah menggunakan kata lampau untuk sesuatu yang belum terjadi, itu maknanya sesuatu yang belum terjadi itu pasti akan terjadi. Itu bahasa Al-Quran, itu namanya semiotik. Itu pasti akan terjadi. Nah, jadi telaga Kautsar itu, kalau itu maknanya, pasti itu akan diberikan oleh Allah nanti itu. Nah, cuman biasanya Bapak Ibu sekalian, dalam kita ingin mengambil makna dalam Al-Quran, kok perbedaannya itu terlampau banyak gitu ya. Nah, biasanya banyak para tafsir itu yang menggunakan makna umumnya supaya
makna umum ini bisa menjembatani seluruh makna yang berbeda. Nah, kautsar itu dari kata katsir. Katsir itu banyak. Ya. Jadi kalau kita ulang terjemahan tafsiriahnya, inna sesungguhnya kami Allah, a'tainaka kami telah memberikan kepadamu Muhammad sebuah pemberian untuk kamu miliki yang menurutku jumlahnya sedikit, tapi al-kautsar katsir, bagimu itu banyak. Ya, maka ada istilah kalau kita sedikit banyak dia telah berjasa. Itu ada kata sedikit banyak. Ya, sedikit bagi si pemberi, tetapi itu banyak bagi si penerima. Maka Bapak Ibu sekalian, karena Al-Quran itu di dalam memahami, biasanya kaidah umum yang dipakai oleh para tafsir itu adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu kaidah. Jadi artinya ketika kita memahami pesan Al-Quran, sekalipun pesan Quran itu memang sifatnya khusus, tetapi maknanya itu berlaku secara umum. Gitu. Sekalipun ayat ini turun terkait dengan sebab khusus, yaitu Nabi Muhammad SAW, tetapi pesannya ini berlaku umum, tidak hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Artinya, Bapak Ibu sekalian, kalau ini kita tarik dalam pemahaman umum ke kita bersama-sama, karena Al-Quran petunjuk juga buat kita, bahwa maknanya akan menjadi sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu. Ya, munya siapa? Munya ya kita, berarti kalau itu keumuman lafadznya. Ya kita, jamaah piro tunggal. Yang menurutku, kata Allah, itu jumlahnya sedikit, tapi bagi kalian itu banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini juga kemudian ada petunjuk praktis lah buat kita. Bila kita posisinya sebagai orang yang memberi, maka melihat konteks ayat ini atau pemahaman ayat ini, maka anggaplah pemberian yang kita berikan itu jumlahnya sedikit. Ya, itu pesannya kan begitu. Tapi ketika kita ini posisinya sebagai penerima, berapapun yang kita terima, anggaplah jumlahnya banyak. Ini supaya apa? Supaya ketika kita ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, itu tidak berat, karena kita menganggapnya apa yang kita berikan itu sedikit. Nah, tapi bayangkan kalau nanti kita balik gitu, apa yang kita berikan itu banyak. Wah, itu jadi rojo awal kok rojo kayu. Tapi kalau kita sedikit ini, itu jadi ringan. Pun ketika kita posisinya sebagai penerima, berapapun yang kita terima jumlahnya, anggap itu banyak, supaya kita mudah berterima kasih itu. Nah, Bu, ini aku baru jalan-jalan. Nah, ini ada oleh-oleh, ini ngomong sidik, nah, gitu ya, kan biasanya itu. Jadi enak kita ngasih ngomong sidik. Nah, kita yang menerima, nah ini pun kata sangat. Ini udah banyak banget, Bu, matur nuwun sangat. Coba dibalik. Wah, ini oleh-oleh wong tuku sakmene ya. Nanti dikek tonggo. Wah, kok yo eman-eman. Oh, kayak iki. Nah, kata yang menerima, barang porsi itu dikake. Ya, kira-kira bisa berterima kasih enggak di sana ngasih itu. Wah, itu. Porsi ngene Bu, ra cukup, bateku yo ono neme. Nah, itu akhirnya kita tidak jadi berterima kasih itu. Maka kalau kita memberi, berapapun jumlah yang kita berikan, anggap pemberian itu jumlahnya sedikit. Tapi kalau kita menerima, berapapun nanti yang kita terima jumlahnya, maka anggap itu banyak. Nah, Bapak sekalian,
Saya dan panjenengan pasti yakinlah bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu amat sangat banyak. Bahkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nggak mungkin kita bisa menghitung. Ya, saya dapat informasi dari dokter di rumah sakit UAD itu karena 3 bulan yang lalu sebelum Ramadan, 2 bulanan atau 1 bulan sebelum Ramadan, itu kami dicek semua. Jadi rektor dicek kesehatannya, semua wakil rektor dicek kesehatannya. Jadi kami berenam ya dicek kesehatan oleh rumah sakit UAD supaya pimpinan semuanya sehat. Nah, ketika kami dicek itu ternyata 6-6-nya Pak Rektor dan kami para wakil rektor itu nggak ada yang sehat. Iya, saya termasuk yang usia saya itu baru 50 tahun. Tapi usia badan saya itu sudah 56 tahun. Kalau sekarang kan ada alatnya nih mungkin kayak timbangan terus begini itu nanti ahli gizi dokter bisa baca itu. Oh yang sini turah lemaknya piro gitu, sini piro dan seterusnya itu. Kemudian ternyata diketahui bahwa usia tubuh saya sudah 50 lebih. Lebihnya banyak. Lalu piye iki, Dok? Nah, milih sing cepet nopo sing lah sing cepet terus pundi? Make suntik, Pak. Gitu. Suntik apa itu? Suntik peremajaan sel. Jadi sel itu. Tapi bayarnya piro? Nah, itu ngitungnya per sel ya, Pak, gitu. Lah ono pirang sel kuwi sing dilebok. Wah, itu ya puluhan ribu, Pak. Walah, lagi piro sak saya 250 rupiah. Lah ketemune harus umat lah ngitung nanti aku ora jalan aku fakultas agama. Niku pokoknya sekali suntik 100 juta minimal, Pak. Wih, Pak, ternyata lampu ini mati bisa lebih ke tenan, Pak, masih. Waduh, 100 juta terus yang anu wae. Sing biasa wae sing ora larang. Nah, kalau enggak mahal ya mau coba makannya katanya. Makanya akhirnya dievaluasi seminggu apa yang harus kita makan karena masing-masing beda masalah gitu. Sehingga treatment untuk apa yang dimakan juga beda-beda. Akhirnya selama 1 bulan dikirim kayak MBG gitu. Pagi, siang, sore makannya dari rumah sakit. Jangan enak nih Pak. Gitu. Aduh, bisa ngaku iki jeroan ya. Wis ra ketemu meneh. Angger mangan butuh nganggo kerupuk ben rada rame ngoten Pak. Mangan karo kerupuk ki ra rame. Tapi diancam kalau ahli gizi itu. Mboten apa-apa Pak, makin jenengan makan kerupuk enggak apa-apa, tapi kerupuk satu ini Pak nanti jenengan kudu dikonversi jalan 3000 langkah. Oh boy, sak kerupuk 3000 langkah. Waduh, ya. Wes kudu tinggal lagi daripada aku mlaku 3000 langkah ya wong siji. Eman wis rasa kowe. Gitu itu. Akhirnya sebulan kemudian selesai dicek lagi, alhamdulillah usia saya sudah 49 tahun, tubuhnya lebih muda dari umur saya. Oh gitu Pak. Ternyata dampaknya juga bagus itu. Saya tuh kalau pagi ini kerjaan saya kalau habis subuhan, kalau nggak ngisi ini kan nyimak hafalan santri itu, santri disimak diri santri ini betul. Oke itu. Kadang-kadang selesai jam 6:30 saya itu baru jam 6:30 ketika mau berangkat kantor tuh berdiri sudah pegel itu apa itu boyok itu. Waduh iki wis si enom kok yo ngene iki ya. Gitu. Nah sekarang sudah alhamdulillah sudah enggak lagi Pak. Jadi kalau saya duduk lama sudah enggak keringinan lagi lah ya. Tapi ternyata ini mahal Pak. Saya ya Allah betul-betul memang apa
Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu begitu banyak. Hanya saja kita sering nggak merasa itu loh Pak. Kita nerima koyoknya sidik ya gitu. Makanya kurang aja. Apalagi zaman sekarang Bapak gitu. Zaman sekarang itu namanya apa? Social comparison katanya. Saya baca buku itu. Social comparison itu apa? Orang sekarang itu uripe niku mung senengane banding-bandingke karo uripe wong liya. Makanya kita tidak pernah merasa cukup, piro wae tetap kurang gitu Pak. Tapi ini zaman loh. Karena zaman itu yang menak semua gitu. Itu ditopang oleh tadi itu, oleh media sosial. Ya. Minggu yang lalu saya terpaksa itu tanpa rencana harus cari rawon, makan rawon. Itu karena istri saya itu, Bi, boleh rawon yuk Bi. Ya ayo, tak pikir ya boleh rawon nanti nih, nama Dian. Kok nama Dian, rawon nama Dian? Ayo Bi, lebih gitu. Ternyata dia dikirimi 12 gambar, saya hitung itu 12 gambar kiriman dari temannya. Madiun kotanya sekarang bagus. Itu gambarnya Pak. Masjid Muhammadiyah di situ juga bagus. Ngolak bar piknik, terus saya sholat di Masjid Muhammadiyah, masjidnya apik, ngoten Pak. Terus bar kuwi engko nang warung pojo. Rawon, piro gan rawon ini? Dari 12.000 lebih murah toh. Ya murah tapi ya tole kuwi sing larang. Kene Madiun pulang pergi karo bensinnya. Nah, tapi gandeng wis mulai ada itu keracunan tadi itu. Wah, yes ngerasa kriyo kok. Jadi kita nggak punya rencana loh. Tapi karena orang lain gitu. Akhirnya kita juga kepingin rono coba Pak saiki. Apa sing didelok, apa yang dirasakan oleh orang lain, apa yang dilakukan orang lain, kita semuanya pingin sekarang itu ngerasain. Apa ono cukup ya dulu. Ono ayo kurang wae. Tapi gaji piro toh? Gitu. Kami itu dulu di WAD itu liburnya cuma hari Ahad. Sabtu masuk 6 hari kerja. Domeri. 6 hari monggo. Sabtu itu ya prai ngoten niku. Akhirnya kita diskusi, ya sudah enggak apa-apa kita prai berjamit di pulangnya sampai jam 4. Tapi libur Sabtu Ahad libur. Nah sekarang mereka pada banyak ngeluh. Ternyata nggak enak ya Pak libur di Sabtu kuwi. Loh kok nggak enak? Boros. Itu kan anaknya baik. Dianya libur. Ya mesti ngejak dolan kuwi anaknya di Sabtu. Wes, apalagi media sosial sudah membanjiri informasi objek wisata, kuliner macam-macam. Langsung gue wis ngomong tadi. Wah, akhirnya piro wae kurang. Ra pernah ngrasake nikmate Gusti Allah ki oke tenan. Itu akhirnya itu Pak. Maka sadarilah nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sudah sangat-sangat banyak. Nah kalau kesadaran itu sudah ada, maka ayat berikutnya fasholli li rabbika wanhar. Faknya itu fak mufajaah itu kalau bahasa Arab itu. Fak untuk menunjukkan makna segera. Tidak ada jeda itu segera. Kalau kita sudah yakin bahwa nikmat Allah itu begitu banyaknya, maka segeralah sholli. Kalau terjemahan Kementerian Agama itu diartikan dengan sholat. Bersegeralah sholat. Walaupun dalam konteks Al-Quran biasanya tidak begitu umum penerjemahan sholli dengan sholat itu, kecuali di depannya itu ada aqoma, yuqimu, hakimi, itu baru. Itu yang dimaksud adalah sholat dalam pengertian yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam itu. Itu biasanya aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail, yuqimunas sholat, dan seterusnya itu. Tetapi kalau tidak diawali dengan kata itu,
Biasanya maknanya umum kalau dalam Quran itu. Ada contoh misal, kalau panjenengan itu habis dikasih sesuatu oleh orang, maka tuntunannya dalam Quran itu wasalli biha inna sholataka sakanun lahum. Wasalli biha itu maknanya tentu bukan sholat kanlah. Kok bardinai sesuatu karo wong kok malah disolati wongnya. Ya, maksudnya itu doa. Maksud di tafsirnya itu wasalli biha, maka dengan pemberian yang diberikan itu doakan. Inna sholataka sakanun lahum, karena doamu itu akan bisa menenangkan hati si pemberi. Ya, kalau ada orang beri gitu kan kita, matur nuwun nggih Bu, muga-muga rezekine jenengan lancar gitu. Nah, itu tuntunannya gitu. Itu pakainya wasalli, tidak ada akoma yukri. Sehingga sementara ahli tafsir itu memaknai memang tidak mesti dimaknai dengan sholat, tetapi yang memaknai sholat benar enggak? Ya benar juga. Karena sholli itu maknanya umum, bisa maknanya sholat, bisa maknanya doa, bisa maknanya ibadah. Fasholli, maka beribadahlah, maka berdoalah, maka sholatlah. Itu benar semua tuh maknanya. Kementerian Agama milih tafsirnya yang sholat. Enggak apa-apa, itu juga enggak masalah. Nah, fasalli li rabbika, maka segeralah beribadah, segeralah sholat, segeralah doa li rabbika, untuk Tuhan pemeliharamu. Nah itu, jadi ikhlas untuk Tuhan, itu ibadah. Tapi memang ibadah yang bisa murni untuk Allah itu agak berat buat kita itu. Ikhlas ibadah, ikhlas sholat saja lah. Sholat kita ini kan lebih karena kewajiban, bukan karena perwujudan syukur. Itu masalahnya itu kita. Saya sering ditanya, iya Ustaz, caranya sholat khusyuk itu dan iso komunikasi kalau Allah itu bener-bener itu. Perasaan takon aku ya ora iso. Gitu. Ya, yang saya tahu karena saya baca pemahamannya, tapi ngelakoni ini lho Pak maksud saya. Walaupun saya imam ngono, ora mesti imam iki yo luwih khusuk timbang makmum ya. Kadang-kadang kalau nggih mikir kok iki surat apa bare itu sing diwaca. Nah, kadang-kadang semumet banget nih kok nggih slenco kok ayat ini. Ya, mungkin kita khusuk. Saya baca itu ben iso khusuk bener yo. Pokoke bayangke malaikat pencabut nyawa iku nang burine dhewe, neraka nang ngarepe dhewe. Kan ada juga ulama yang begitu kasih sak strateginya itu. Terus tak merem-merem ke, tak bayang-bayang. Ya paling tahan rakaat pertama, bar rakaat loro wis bubar. Wis macam-macam. Gitu pasti enggak tahan. Terus gimana? Ya mungkin menurut saya itu dugaan saya, karena saya melihat saya sendiri dugaan saya itu. Kenapa kita tidak bisa sholli li rabbika? Betul-betul itu. Karena memang kita masih sholat itu baru gugurke kewajiban. Gitu, bukan sebagai perwujudan syukur. Nah, coba kalau ini sholat itu perwujudan syukur, datangnya saja kita tunggu pasti itu. Kok orang nyampe duhur ya? Kok orang subuh-subuh harus pengen berikan bersyukur itu Bapak. Lah adewe kan dah wong adewe kadang-kadang mesti tinggal rakaat terus salam berarti gak teko. Baru kita sholat itu. Ya tadi wajar wis krungu adzan, waduh kok wis adzan ya. Ngono kuwi Pak adewe. Kowe kok pengen khusuk ya jelas ra iso kuwi asli. Ya, karena kita masih begitu. Wah, kok wis dhuwur. Lah kok wis asar cepet meneh waktune. Kok ya terpaksa banget adewe. Makanya imam yang disukai ya imam yang bacaannya baik dan cepat. Gitu. Karena biar cepat rampung. Itu kalau kita itu coba lah sekarang musik kan bacaan imamnya sekarang sudah mulai banyak yang
bagus-bagus. Kalau kurang bagus saya. Nah, itu. Tapi tetap itu saya yakin rumusnya itu. Sak api-api imamnya tetap lek suwe. Orang iso khusuk. Imam suwe itu. Bacanya apa? Tapi suwe banget. Wah, yakin dengan harus gerutu. Ya, lah iso iki apik bacaane tur cepet. Lakon milih ora apik apa-apa sing penting. Itu kalau kita cepat rampung, karena bagi kita itu sholat kewajiban itu kan salam dan salam ke kanan ke kirinya itu kan akhir sholatnya. Paham itu? Padahal dalam rumus agama kita, salam kita itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, atau assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, atau assalamualaikum. Tapi jangan pakai yang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena itu hadisnya tidak bagus kalau yang habis itu bahkan sholat kita baru akan dimulai, itu masalahnya. Karena salam itu baru akhir gerakan sholat, tetapi sholat kita itu sebenarnya baru akan dimulai setelah kita salam. Itu baru sholat kita itu memang sholat beneran ya. Mesti bisa subhanallah. Tapi kan kita anggap kan tidak begitu. Salam kita itu sudah akhir dari sholat kita. Yo wes kok baru sholat balik masih nyangking sajadah, wes nurumpi ya begini. Wes ketemu loro jejer kono balik, wes karo nurumpi iki kudu dalan kuwi. Sing dirumpi ya tanggane gitu. Ya ustaz ya padha, Pak. Emang kalau ustaz ketemu ustaz itu njero sedih sampai ke ilmu, oh lah kuwi. Angger ketemu loro padha ustaz ya nurumpi padha wae. Ngrasani opo ngono. Sapa sing dirasani ustaz yakin. Wis padha wae dhewe. Itu karena salat kita kan yang baru di situ tahapan kita. Tapi sah enggak salat kita? Ya sah. Yang penting kita syarat rukun itu dilakoni dengan sebaiknya. Ya salat kita mesti diterima kalau Gusti Allah gitu ya. Gugur kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ora usuk ya Pak. Ya wis yang penting wis salat tadi iki. Salat mau wis suci ngadep kiblat, rukunnya dilakoni gitu ya. Ya sah salat kuwi. Wis gugur kewajiban. Tetapi sebenarnya perintah salat itu kaitannya kalau ayat satunya itu loh, sebelumnya itu. Karena kita merasa nikmat yang diberikan oleh Allah itu begitu banyaknya, maka sholat itu sebagai perwujudan dari syukur kita itu. Nah, kalau kita nganggap nikmat Allah pada itu banyak banget kan, mesti ini loh. Sholat, ibadah, yang lain itu ya untuk perwujudan syukur kita. Matur nuwun ya Allah. Ini jenengan panggil saya akan segera datang. Begitulah kira-kira. Saya sampai buatkan materi khusus untuk pembekalan para jamaah haji itu Pak. Jadi kebetulan saya ketika pelepasan jamaah haji yang Aisyah kota juga saya yang ngisi, yang Bantul juga saya yang ngisi itu. Ketika dikumpulkan, makanya saya pun baca buku kita banyak banget tentang labbaika itu. Kenapa sih kok labbaika? Panggilannya itu, yaitu karena memang ternyata labbaika itu dari kata lubun. Lubun itu inti. Nah, kalau Bapak Ibu biasa mangan pelem niku lah, pelok ini lubun. Nah, pelok itu ditanam di tanah, diuruk, ya itu masih lubun karena dia itu pasif, lubun. Tapi ketika kita siram, pelok nanti ini akan membuka, membelah, dan bahkan membelah tanah untuk naik ke permukaan menyongsong sinar matahari. Nah, lubun itu dalam bahasa Arab akan berubah makna, akan berubah kalimatnya. Kata itu tidak lubun lagi kalau sudah
aktif dia bergerak itu. Ketika lubun aktif bergerak itu namanya labbat. Bahasa Arabnya itu labbat. Kenapa jadi labai itu? Itu untuk mengganti belakang menjadi dual. Yaknya itu dual. Jadi ketika kita penuhi panggilan Allah itu yang kita datangi panggilan itu bukan raga saja, tapi juga kesadaran diri kita. Gitu itu. Tapi kalau nggak paham ini yang buat baik, kalau malah baik pengen seket buntet satu. Itu Pak, bahkan ketika pertama kali lihat Ka'bah, di situ saya banyak melihat fenomena orang sudah gagal secara spiritual, bahkan ketika dia baru tawaf. Nah, ketika baru tawaf itu, banyak orang itu lihat Ka'bah langsung nangis. Nangis, kalau nangisnya itu kerinduan terhadap pemilik rumah itu, itulah nangis yang memang dibenarkan dalam di spiritual kita itu. Tapi kadang-kadang sampai itu orang berebut untuk ngusap apa kiswahnya itu dengan kainnya, dengan apa sambil nangis. Ka'bah itu bukan kiblatul wajhi, dia itu kiblatul qalbi, bukan kiblatnya wajah, bukan itu apa? Itu kiblat arah itu, kiblat arah itu, bukan kiblat tujuan kita. Ka'bah itu, apalagi sampai berdesak-desakan nyium Hajar Aswad. Hajar Aswad itu simbol surga. Kan jadi aneh. Orang pengen mencium simbol surga, tetapi dengan jalan masuk neraka. Itu kan terus nyiput kono, nyiput ke, ora kok duli karo wong. Itu kan jalan rokok nih. Padahal yang dia harapkan adalah simbol dari surga. Tapi kenapa caranya sampai itu? Kenapa enggak mohon sama Allah, ya Allah? Saya rindu kalau saya bisa mencium Hajar Aswad itu, tentu ini anugerah yang besar buat saya. Tetapi seandainya saya tidak bisa menciumnya, keridhaan saya tidak bisa mencium, itu juga nikmat besar yang Kau berikan padaku, ya. Gitu harusnya. Kadang-kadang Pak, ini semua jamaah haji itu urung nyampe nang bandara Madinah, tapi postingannya wes lah kok gini. Ya Allah, itu saya yakin itu ketika Ka'bah itu menjadi berhala baru, Tuhan baru bagi mereka, maka saya yakin selesai tawaf langsung cari angle foto. Ya, tuh mesti itu. Kadang orang rampung Pak. Tuh ya Allah, putaran belum selesai tapi sudah ini pas ya Allah. Oke, Bapak Ibu sekalian, fasholli li rabbika. Maka wujud syukur itu kunci sepertinya. Kalau kita pandai bersyukur, pasti ibadah kita itu ibadah yang paling khusyuk bisa kita lakukan. Ibadah apa saja. Wanhar, ya wanhar, nahar itu tempat ibu-ibu kalau ngalungkan kalungnya itu. Makanya kalau ada orang mati bunuh diri, gantung diri, itu bahasa Arabnya intihar, karena yang digantung itu naharnya itu bunuh diri. Kenapa dia intihar? Itu berarti dia matinya bunuh diri gantung. Ya, nah karena nahar itu tempat orang ngalungkan kalungnya itu diartikan secara hakikat maknanya adalah makna menyembelih binatang ternak. Nah tafsirnya ada dua karena kaitannya ini dengan lahir dan matinya anak. Ada yang menafsirkan itu akikah, wanhar itu. Tapi memang mayoritas ahli tafsir memaknai itu sebagai berkorban.
Maka Bapak Ibu sekalian, ini momentum saja buat saya tadi kenapa saya sampaikan ini gitu ya. Karena ini sudah mendekati Idul Kurban. Jadi korban itu ya kalau bahasa Indonesia ya konotasinya rada negatif nih mungkin Pak. Korban pencurian. Jadi kalau Ibrani korban itu maknanya persembahan. Itu Ibrani. Tapi kalau bahasa Arab kan korba itu korba. Korba itu mendekatkan diri. Jadi lebih tinggi lagi kalau di agama kita itu. Makna korban itu posisinya sangat mulia. Ya, jadi korban itu perwujudan cinta kita dan kerinduan kita kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kepadanya. Itu yang disebut dengan korban. Nah, bahasa Al-Kautsar tadi, wanhar tadi. Tapi memang orang yang sanggup untuk berkorban itu pasti akan terkumpul dalam dirinya itu tiga sifat. Satu, pasti orang itu orang berani. Wong sing gelem korban itu pasti orang yang berani. Karena kan korban itu sebenarnya itu berlawanan dengan fitrah kita. Fitrah kita itu mencintai apa yang kita miliki, itu fitrah itu. Jadi kalau ada duit sesuatu, ada itu mencintainya itu. Duit, ya cinta lah, iso aja sampai dikasih uang duit. Itu naluri Pak, naluri kita. Nah, sehingga mengurangi atau memberikan apa yang kita miliki itu butuh perjuangan itu. Wong fitrah kita itu lah iso ngumpulke kok kudu meneh. Duwe 1000 ya enggak iso ya kok tambah 2000 gitu. Kok sampai kurang? Itu ketika kita kurangi itu sudah perjuangan. Itu sudah keberanian yang luar biasa. Keberanian untuk apa? Untuk berlawanan dengan fitrahnya. Nah gitu tuh Pak, pasti memberani. Iya, duit petang yuto kok tinggu korban. Nah, itu pakai daging itu mesti oke banget. Paling ngomong untuk 1/7 dari sampil. Ngono kuwi. Lah sithik menak kuwi petang kilo paling-paling itu berarti sakirane sak yuto iki. Itu butuh perjuangan, itu butuh keberanian itu. Asal apa-apa bismillah itu. Itu wong mani. Yang loro pasti orang kuat. Ya, kuat menahan perihnya pengorbanan itu. Apa meneh nanti jenengan bar korban wis royo-royo gitu ya, nabung setahun. Engko ketika wis sapine dibeleh, dibagike sing entuk bagian daginge, wong sing sugih ora korban. Kowe mesti loro banget. Tapi ya kita pas apa-apa gitu ya. Itu kuat berarti kita itu nahan perih kan. Dan yang ketiga pasti orang itu punya cinta. Ya, dia punya cinta pada sesama. Jadi akan terkumpul. Kalau tidak ada, orang tidak akan berkorban. Orang tidak berkorban. Jadi orang berkorban itu karena punya tadi itu. Artinya sebenarnya korban itu ya bukan soal daging itu, tapi soal manfaat spiritual jiwa kita itu sebenarnya untuk bisa menjadi pemberani, menjadi orang kuat dan juga menjadi orang yang penuh dengan cinta. Maka berkorban itu. Nah, syariatnya ya korban itu sebagai wujud dari syukur kita kepada Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena saya masih punya jadwal di payah, ini saya akhiri nanti ayat yang ketiga kapan-kapan menewek Pak korban kapan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pokoknya mari ibadah yang kita lakukan, korban nanti yang kita lakukan, landasi itu dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu bisa meningkatkan kualitas spiritualitas kita. Ketika spiritual kita naik,
maka kebahagiaan, ketenangan itu pasti akan kita dapat. Nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Al-Falis yang sudah memberikan ilmunya kepada kita, dan semoga kita dapat implementasikan dalam kehidupan kita. Selanjutnya mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca bacaan adalah doa kabul majelis bersama. Alhamdulillah. Terima kasih para tentunya saya mohon maaf wa kalam yang turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya informasi Pak Anwar. Terima kasih Mas Torik. Monggo bagi Bapak Ibu yang mau melaksanakan dahar kami persilakan, dan masih mau menunggu doorpress akan kami sampaikan pada pagi hari ini. Informasi yang pertama bahwa infak pada pagi hari ini terkumpul Rp574.000. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga amal Bapak Ibu yang berinfak pada pagi hari ini mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Informasi yang kedua, untuk yang memberikan snack ataupun yang memberikan sarapan pagi untuk bulan depan, yaitu dari kelompok RT 64 dari Pak Sugiarto. Terima kasih. Demikian ada beberapa informasi. Informasi terakhir terkait dengan pendaftaran hewan kurban, itu di dalam surat paling lambat pendaftaran kurban tanggal 5 Mei tahun 2026. Monggo bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar bisa segera mendaftar ke Bapak-bapak Ketua RT Saket, ke pengurus takmir masjid Biro Tunggal juga bisa. Alhamdulillah pada tahun ini sudah terkumpul 9 sapi, 1 untuk safari korban di Pulau Progo, 8 untuk bisa disembelih di lingkungan Masjid Tunggal. Demikian informasi dari takmir Masjid Tunggal. Selanjutnya akan kami sampaikan yaitu doorpress yang akan kita bagi pada pagi hari ini dan bisa langsung dibelanjakan. Di depan sudah ada 9 talent, 9 usaha dari Bapak Ibu jamaah Masjid Tunggal. Monggo bisa dilarisi, bisa belanja juga karena persediaannya kelihatannya tadi cukup banyak. Jadi doorpress pada pagi hari ini juga akan kita sampaikan sekitar 30 voucher doorpress dengan nominal Rp10.000. Demikian. Akan kita sampaikan secara maraton cepat. Bagi Bapak Ibu monggo silakan bisa disimak dengan cepat. Angka akan kita sampaikan. Yang pertama keluar angka 119 64 7 84 121 64 119 784 121.
Lanjut 138, 76, 132, 133, 9, 138, 76, 132, 133 dan 9. Lanjut 44, 149, 68, 78, 104. Oh, benar. Empat puluh empat, 149, 68. Lanjut 41, 124, 147, 69, 103. 41, 124, 147, 69, 103. Oh ya, pada pagi hari ini konsumsi disediakan oleh kelompok RT 55 berupa nasi bubur telur dengan krecek. Mas Bowo harus makan krecek. Lanjut 92, 154, 54, 94, 127, 92, 154, 54, 94, 127. Lanjut 144, 101, 33, 34, 36, 66, 112. Wah, ada maksudnya. Enam belas, 15, 47, terakhir 72. 16, 15, 47, 72. J. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Monggo kami persilakan untuk bisa sarapan. Bubur pagi hari ini disediakan dari kelompok RT 55. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini tadi keluar ya? Wah, sudah saat ini gini 16 tadi keluar. Terbalik. Pak Joko. Wah, Pak Narto. Ya, Pak Joko. Gimana? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Makan tanpa kerupuk sarapan. Sarapan dulu. Oh ya, Iya. jenengan sudah. Ya. Sudah sarapan dulu.
Nah, tak pindah lagi. Oh, dibongkar nang kono. Nggih. Nggih tak sak. Wingi lebaran mboten terus kula. Napa Ramadan ya wingi. Nggih. Ten wadi mriku sing cedhak. Menika pun kebak. Kula sak jadi ini pas kula ndagake omahe adik mriki. Ira sampe ngono. Perumahan itu yang nganune nggih teng sewan mriku kok. Lah sing asring teng Jogokarian jenengan. Napa? Sing asring teng Jogokarian. Kula teng Jogokarian. Niki kan Mbak kula. Oh, sing teng mriki. Niki bubur niki. Oh, enak. Nganu mandi napa? Mandi teng mriku teng Riyo. Jan iki Kragilan. Ini Ini kita namung kilen desa wetan desa niki. mergi nganu niku. Nggih, nek ajeng teng agen. Waduh, wetan mergi napa kalian? Wetan ngarep ke Gadu. Oh, desa enak ini. Iki dalan ngidul niku Pak. Nggih, Kamitan ngetan. to Nggih. mentok. Mantap, nggih to mriki nganan. Nggih. Anten Indomaret Alfamart. Alfamart ngarepe. Ini kok bar tubuh niku. Tak jarene masjid lho. Mau jauh, nggih namung ngarep Indomaret Alfamart niku. Monggo anggere enjing niku wis pun do kemput niku teng niku. Oh, Mbak Yunan jenengan. Nggih, bar subuh. Amalah ra tak undang tau tuku biasane kuwi jenenge teng salah genen kono ora ngerti. Kerep kok kula teng mriki. Nggih. Jenengan nggih pun kerep ta. Nggih. Kadang ya opor barang. Nggih. Kuwi sak derenge direhab kok lamun jalan. Apa? Tak dhewe sak derenge dibangun. Ini tak derenge kilen niku. Ah nggih, dadah.